Karena uang saya sekarang ada di BI ada 440 triliun. Saya keluarin separuh. Itu aja. Pernyataan yang kalian lihat tadi adalah pernyataan dari Pak Purbaya, ya teman-teman, Menteri Keuangan baru kita. Jadi sebelum beliau dilantik, IHSG sempat menyentuh level paling rendah di bulan ini karena ketakutan atau fear terhadap pergantiannya Ibu Sri Mulyani yang mempunyai reputasi yang tinggi dengan Pak Purbaya, yang jika dibandingkan dengan Sri Mulyani itu merupakan menteri ataupun seseorang dalam bidang ekonomi yang tidak memiliki pengalaman yang sebanding. Nah, tapi ada satu kebijakan yang tadi kita lihat, bahwa 200 triliun uang yang sudah disimpan dalam Bank Indonesia akan dihamburkan, akan dialokasikan kepada bank-bank BUMN atau kita sebut bank himbara. Jadi kenapa sih teman-teman ini bakal melanjutkan atau menumbuhkan ekonomi Indonesia sampai menurut saya akan melanjutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% per tahunnya? Karena jika bank-bank ini hanya akan menyimpan 10% dari uangnya, kita taruh 20 triliun. Nah, 180 triliun lainnya itu akan digunakan untuk memutar balik uang itu agar dijadikan sebuah pinjaman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kita bilang loan supply. Loan supply sudah ada teman-teman. Jadi kita yang ditanyakan adalah loan demand, di mana apakah bank bakal sudi untuk meminjamkan uangnya kepada UMKM, di mana resikonya lebih besar daripada meminjamkan uangnya kepada korporat besar. Nah, hal ini merupakan langkah yang sangat baik karena kita tahu sedikit lagi Amerika akan mengadakan yang namanya pemangkasan suku bunga, yang memaksa negara-negara lain untuk beradaptasi juga dengan cara memotong suku bunganya juga. Hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada Indonesia jika memang uang ini dikelola dengan benar. Hal ini sudah pernah dilakukan serupa pada zaman SBY, Presiden SBY, di mana ada 17,6 triliun uang yang beredar pada saat itu. Ada peningkatan supply uang yang beredar yang meningkatkan GDP kita sebesar 6% atau pertumbuhan ekonomi kita sebesar 6%. Tapi apa sih ilmu ekonomi dan sistem ekonomi? Kita langsung lanjut aja nggak sih? Pemangkasan suku bunga itu bisa mengefek sangat tinggi pada pertumbuhan ekonomi. Jadi bayangin gini teman-teman, kalian itu punya bisnis ya, kalian nggak memiliki uang yang cukup atau modal dan kapital yang cukup untuk melakukan sesuatu yang dapat meningkatkan produktivitas, membeli suatu barang, misalkan kayak petani membeli traktor. Nah, hal ini bisa kalian atasi dengan cara meminjam. Tetapi jika interest rate atau suku bunganya sangat tinggi, pastinya kalian punya suatu perasaan di mana kalian gak mau minjem ke bank, karena kalau misalkan kalian membayar bunganya akan tinggi. Nah, dengan adanya pemangkasan suku bunga dari Amerika, ini akan membantu sekali untuk para bisnis-bisnis ataupun UMKM untuk meminjam kepada perbankan ini, dan akhirnya akan adanya pertumbuhan ekonomi. Karena dengan Amerika yang pada tanggal mungkin 19 September ini diperkirakan hampir 100% memotong suku bunganya, hal ini dapat menjadi efek domino kepada negara-negara lain. Kenapa? Karena Amerika adalah negara superpower teman-teman, dimana jika negara lain ingin keep up atau beradaptasi dengan Amerika, ia harus mengikuti apapun yang dilakukan Amerika. Apakah itu secara aspek teknologi, memfokuskan pada bidang teknologi, memfokuskan pada bidang keuangan, dan lain-lain. Oke, setelah kalian dan Bu Kiki tentunya sudah lihat bahwa perbankan atau sistem perbankan yang disebutkan oleh Pak Purba itu sangat penting untuk ekonomi.
Tapi sebelum itu kita harus tahu apa sih itu ilmu ekonomi dan juga sistem-sistem yang dipakai oleh negara maju ataupun negara berkembang. Karena apa? Ilmu ekonomi terkait dengan ilmu-ilmu lainnya, Pak, teman-teman. Mau itu mulai dari memilih kebutuhan mana nih? Apakah membeli jajan termasuk kebutuhan primer bagi kita? Apakah termasuk kebutuhan sekunder? Dan lain-lain, teman-teman. Dengan kita mempelajari tentang ilmu ekonomi, kita bisa loh, teman-teman, bisa memilih pilihan yang lebih baik, pilihan yang lebih bijak. Nggak cuma tentang diri kita sendiri, tetapi pilihan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Karena buat apa, teman-teman? Ekonomi yang mengorbankan generasi selanjutnya, apalagi lingkungan. Jadi, saksikan video saya dan kita bangun bersama-sama ekonomi Indonesia dengan Menteri Keuangan yang mantap, teman-teman, yang langsung kerja, langsung risk taker ya. 200 triliun ke sektor perbankan. Dan roda ekonomi akan berputar. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, teman-teman. Ilmu ekonomi dan juga sistem ekonomi. Jadi, tujuan saya membuat video dan meringkasnya dalam sebuah presentasi itu adalah untuk mengupas tentang ilmu ekonomi dan juga sistem ekonomi. Menjelaskan aspek-aspek penting seperti kebutuhan barang, kelangkaan, serta berbagai sistem ekonomi yang ada, termasuk tradisional, pasar, komando, campuran, syariah, ataupun ekonomi negara kita, sistem ekonomi negara kita, yaitu ekonomi Pancasila. Jadi, yang tadi saya sudah bilang, hal-hal yang akan kita pelajari ini sangat penting. Karena hal ini akan menjadi praktek kita sehari-hari. Ingat, teman-teman, ekonomi diambil dari bahasa Yunani yang artinya oikos dan nomos. Oikos berarti rumah tangga dan nomos yaitu pengelolaan. Kita sehari-hari akan mengelola rumah tangga dalam skala besar, yaitu negara. Lanjut. Oke, jadi ada beberapa macam kebutuhan dan juga barang. Pertama adalah klasifikasi kebutuhan berdasarkan intensitas, teman-teman. Jadi kebutuhan itu dibedakan berdasarkan intensitas yang meliputi. Jadi pertama adalah kebutuhan primer. Penting atau sangat penting untuk kelangsungan hidup, teman-teman. Contohnya, sandang, pangan, dan juga papan. Yang artinya, seperti pakaian, rumah tinggal, ataupun makanan. Dimana kalau misalkan kita tidak dapat memenuhi kebutuhan ini, hidup kita tidak akan terjadi atau kita tidak akan bisa hidup. Bayangin teman-teman tidak makan selama 1 bulan. Artinya kan teman-teman punya kesempatan atau chance buat tidak ada lagi kan? Karena kelaparan ataupun air minum juga bisa. Kehausan kan? Ada sekunder, teman-teman. Kita bisa bayangin kebutuhan sekunder itu seperti kebutuhan pelengkap. Nah, kebutuhan pelengkap adalah kebutuhan yang kalau misalkan kita nggak penuhin, itu kita nggak bakal terganggu kelangsungan hidup kita. Tapi kalau misalkan kita penuhin, kita bakal dibantu banget nih sama kebutuhan sekunder. Contohnya kalau dalam kebutuhan sehari-hari, itu ada HP, teman-teman. Ada internet, motor, sepeda. Jadi, kita tuh masih bisa hidup walau tanpa ada kebutuhan sekunder yang dipenuhi. Tapi, kalau dipenuhi bakal lebih bagus. Karena bakal
membantu bahkan perekonomian, gak cuma hidup kita sendiri. Karena dengan misalkan petani membeli mesin seperti traktor ataupun alat angkut untuk mendistribusikan hasil panennya nih. Jadi sistem ekonomi atau sistem produksi dan distribusi akan lebih cepat, di mana akan menghasilkan lebih banyak uang yang akan terus diputar dalam sistem ekonomi dan juga meningkatnya produktivitas itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah tersier, di mana untuk kebutuhan yang dipenuhi untuk kenyamanan atau kemewahan ya teman-teman. Misalkan bilioner atau orang yang punya uang berhamburan di mana-mana. Semoga kita bisa jadi ya. Amin. Nah, mereka karena uangnya sudah banyak nih teman-teman. Mereka membeli kapal pesiar. Mereka membeli jam mewah. Mereka membeli peralatan atau ya bisa dibilang hal-hal mahal lah. Kayak lukisan seni dan lain-lain. Nah, itu buat kepuasan mereka, teman-teman. Buat kepuasan status sosial mereka. Jadi itu yang dinamakan kebutuhan tersier. Selanjutnya adalah klasifikasi kebutuhan berdasarkan kriteria lain. Kebutuhan juga dapat dikelompok berdasarkan subjek. Ada kebutuhan berdasarkan individu atau sosial. Ada sekarang atau masa depan, dan sifat jasmani atau rohani. Individu ya tahu lah ya teman-teman. Individu artinya kebutuhan kita diri sendiri, untuk diri sendiri, dan sosial, kebutuhan bersama-sama. Ada waktu, kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang. Dan misalkan kalau teman-teman lagi sakit nih, pasti masa kalian mau sembuhnya tahun depan? Kan nggak mungkin kan? Atau misalkan kebutuhan masa depan, contohnya umroh. Dari sekarang, kalian udah nabung, misalkan kalian udah punya tabungan untuk di masa depan kalian melakukan umroh. Ataupun asuransi. Karena kita kan nggak tahu kan, di masa depan, apa yang akan terjadi pada diri kita dan apa dampaknya pada keluarga kita. Dan terakhir adalah sifat jasmani atau rohani. Sifat jasmani itu artinya kayak ini teman-teman. Kebutuhan yang berdasarkan tubuh ataupun badan fisik kita teman-teman. Misalkan kalian nih pengen cukur rambut gitu. Kalian merasa ganteng gitu. Kalau misalkan cukur rambut. Itu termasuk kebutuhan jasmani. Kebutuhan rohani, contohnya itu kita berdoa teman-teman. Kita bisa ke masjid, kalau yang umat Kristen ke gereja. Kan terkait dengan jiwa kita. Bisa juga nonton film, teman-teman. Karena itu kan termasuk hiburan juga ya. Oke, yang terakhir adalah maksudnya yang sebelum terakhir, yaitu jenis barang berdasarkan cara memperoleh. Jadi kita udah masuk ke barang. Jadi barang itu ada barang yang diperoleh dari barang ekonomi yang dapat diperdagangkan. Artinya kita tuh punya pengorbanan, teman-teman. Punya biaya peluang untuk mendapatkan barang ini. Karena ini dapat diperdagangkan dengan sistem mekanisme pasar itu sendiri. Dan juga barang non-ekonomi. Barang yang tidak dapat diperdagangkan, atau kita bilang kita bisa dapat secara gratis, teman-teman. Contohnya apa? Matahari, tanah, air, udara. Udara sih sebenarnya bisa subjektif ya, teman-teman. Karena misalkan di rumah sakit ya. Kalau misalkan kalian mau oksigen kan harus beli, tapi secara keseluruhan udara itu termasuk barang non ekonomi. Selanjutnya adalah kategorisasi barang. Ada barang yang dapat dikelompokkan berdasarkan pendapatan, ada barang inferior, normal, esensial, dan mewah.
Penggunaannya bisa pribadi atau publik. Hubungan pemakaian itu substitusi atau komplementer. Proses pengolahan itu ada yang mentah, setengah jadi, dan sifat fisiknya itu tahan lama atau tidak tahan lama. Kita langsung cepet aja. Oke, jadi apa sih inti masalah ekonomi itu sendiri? Jadi inti masalah ekonomi adalah kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya terbatas, sedangkan kebutuhan manusia terus berkembang. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan pertumbuhan kebutuhan yang tidak terkelola dengan baik. Terus masalah ekonomi itu terbagi menjadi dua, teman-teman, yaitu masalah ekonomi tradisional dan masalah ekonomi modern. Masalah ekonomi tradisional meliput tiga masalah, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Sedangkan masalah ekonomi modern meliput tiga masalah, yaitu apa yang diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan juga siapa yang akan mengkonsumsi barang atau jasa. Jadi untuk siapa? Kita bilangnya what, how, dan for whom. Lanjut. Oke, kita langsung masuk ke sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah sistem atau tata cara sebuah negara itu melakukan yang namanya kegiatan ekonomi. Kita bisa lihat yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional. Contoh negara yang menganut sistem ekonomi tradisional adalah Indonesia, Papua New Guinea, dan masih banyak lagi. Jadi, sistem ekonomi tradisional itu didasarkan pada nilai-nilai budaya dan praktik gotong royong dalam masyarakat. Kelebihan dari sistem ini adalah terpeliharanya kohesi sosial yang kuat antar anggota komunitas. Namun, tantangan yang dihadapi termasuk produktivitas yang rendah, yang dapat membatasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan komunitas. Oke, jadi lebih lanjutnya gini, teman-teman. Rakyatnya atau orang yang dalam negara sistem ekonomi tradisional, dalam negara yang menganut sistem ekonomi tradisional, itu memiliki yang namanya sifat memproduksi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Nah, misalkan nih, dia udah produksi buat kebutuhan sendiri. Dia bakal coba untuk mencari kebutuhan dia yang lain dengan melihat hasil produksi orang lain atau tetangga, kita bilang. Nah, di sini mereka akan melakukan yang namanya sistem barter, yang dimana kebutuhan antara dua individu itu bakal saling terpenuhi, ya kan? Tapi masalahnya mereka itu terlalu tradisional, teman-teman. Sebenarnya boleh. Karena apa? Karena ya kebutuhannya saling terjaga. Tetapi pertumbuhan ekonominya itu tidak ada, teman-teman. Atau bahkan bukan bilang tidak ada ya, tapi minimal tidak sebanding dengan sistem ekonomi lain. Walaupun memang ramah lingkungan dan lain-lain, tapi fokus teknologi dan juga pendidikan yang masih kurang membuat negara-negara atau rakyat-rakyat yang menganut sistem ekonomi tradisional itu terbelakang, teman-teman. Dan ini hal yang termaksud patut diperhatikan ya untuk sistem ekonomi tradisional. Mungkin solusinya bisa ada pendidikan yang lebih maju dengan cara mengenalkan teknologi, tapi tetap ada unsur adatnya. Karena kita harus respect kan ya, harus menghargai adat yang udah kental dari nenek moyang. Lanjut. Oke,
Selanjutnya ada sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar itu bermulai dari Belanda, teman-teman. Dimulai dari Kekaisaran Belanda. Belanda membuat sebuah sistem ekonomi di mana segala harga itu, saya bilang sistem kapitalisme, itu ditentukan oleh supply dan demand, kebutuhan. Supply itu stok barang, dan juga demand yaitu keinginan atau kebutuhan. Dan akan ada invisible hand yaitu pasar dan juga harga yang ditetapkan oleh produsen. Oke, saya udah bilang bahwa sistem ekonomi pasar itu bergantung pada mekanisme harga. Sistem ekonomi pasar atau kapitalis bergantung pada mekanisme harga untuk mengatur produksi dan distribusi barang. Hal ini memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan permintaan dan penawaran di pasar. Nah, kalau kita lihat dari teori Adam Smith, memang banyak negara ya yang menganut sistem ekonomi pasar itu sangat sukses, teman-teman. Kayak sistem ekonomi pasar itu merupakan evolusi dari sistem ekonomi tradisional atau sistem barter yang sebelumnya kita ketahui. Nah, salah satunya contohnya adalah negara yang menganut sistem ekonomi pasar, yaitu Amerika, teman-teman. Amerika memang menganut lebih banyak sistem ekonomi pasar ya, walaupun memang sistem ekonominya bisa disebut dengan campuran. Contohnya, kebaikan dari sistem ekonomi pasar atau kelebihan dari sistem ekonomi pasar, yaitu teknologi, perkembangan teknologi. Kelebihan dari sistem ini adalah termasuk efisiensi dalam alokasi sumber daya dan dorongan untuk inovasi persaingan di pasar mendorong produsen untuk meningkatkan kualitas dan menurunkan biaya. Nah, sistemnya itu, teman-teman, sangat keren. Karena bayangin ada negara ini punya sistem perbankan. Sistem perbankan ini bisa dijadikan sebuah gunung kapital atau gunung uang, di mana pengusaha atau entrepreneur yang berani bakal coba meminjam uang ke bank, teman-teman. Jadi mereka bakal punya kapital. Karena apa? Tujuannya adalah orang-orang yang punya kompeten untuk membuat sebuah teknologi yang baru atau inovasi dan juga disediakan dengan kapital itu akan membuat sesuatu. Ini yang kita lihat terjadi di Amerika selama mungkin 1 abad terakhir, teman-teman. 10 mungkin 20 tahun, 25 tahun lah ya. Yang membuat Amerika Serikat sebagai negara superpower atau negara nomor 1 dunia. Karena perkembangan teknologi yang terus-menerus meningkat. Lanjut, teman-teman. Tapi pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah kesenjangan dan monopoli. Ray Dalio pernah bilang bahwa sebuah negara itu gagal atau jatuh dari title atau judulnya sebagai negara superpower itu karena utang. Pertama, karena utang. Memang negara sistem kapitalis memiliki utang, cenderung utang yang sangat banyak, di mana akan terjadi pembengkakan utang dan boom, harga barang menjadi sangat mahal dan utang negara tidak dibayar. Kita bisa lihat hal ini terjadi pada Inggris ya, teman-teman. Setelah itu adanya kesenjangan, teman-teman. 3 adalah adanya kesenjangan. Maksudnya kedua adanya kesenjangan dari
Kan sistem kapitalis itu bergantung pada seseorang yang memiliki modal lebih banyak. Kalau misalkan memang nggak diselenggarakan dengan secara baik. Tapi, dengan poin itu, orang yang kaya akan makin kaya, teman-teman. Karena dia punya nilai lindung dari inflasi. Uangnya itu meningkat lebih tinggi daripada inflasi. Misalkan inflasi Amerika sekarang tuh berapa sih? 2 sampai 6% lah ya. Nah, sedangkan pekerja di sana per tahunnya gajinya itu nggak nentu. Gajinya itu nggak selalu naik 6% per tahun. Syukur-syukur naik 2 sampai 3% itu sudah bagus banget, teman-teman. Tanpa adanya promosi ataupun yang lain-lain ya. Jadi, adanya monopoli juga bisa. Hal ini membuat sebuah konflik. Konflik antara rakyat kecil dengan rakyat yang sudah kaya. Atau kita bilang pemegang kapital di sini. Dan dari sini bakal ada yang namanya konflik internal. Negara lain bisa ngelihat bahwa negara ini sedang lemah karena rakyatnya aja udah nggak bersatu kan. Ada konflik internal. Dari situ mulai ada konflik eksternal. Misalkan Amerika nih, takutnya dengan sistem yang sekarang, walaupun memang Donald Trump sedang kita bilang memperbaiki Amerika ya, ekonomi Amerika dengan cara tarif, dia investasi di kripto, stablecoin dan lain-lain. Tapi karena Cina melihat bahwa ada konflik internal, ini mulai ada utang, konflik internal, terus konflik eksternal. Kalau misalkan Cina udah melihat bahwa Amerika sudah mulai melemah, Cina tuh bisa, teman-teman, dengan secara mudah mengkudeta Amerika Serikat sebagai negara superpower baru. Hal ini sudah terjadi loh, teman-teman. Mulai dari Belanda yang berpindah ke Inggris, dan setelah itu ke Amerika Serikat, dan ada potensi Cina menggeser Amerika Serikat kalau Cina bisa memenangkan lomba teknologi yang sudah kita lihat ini, yaitu teknologi AI. Dua negara ini all in ya, teman-teman, ke AI dan juga cryptocurrency. Lanjut. Nah, dari protes itu muncullah sebuah sistem ekonomi, yaitu sistem ekonomi komando, teman-teman. Sistem ekonomi komando juga dikenal sebagai sistem terpusat, di mana negara mengambil alih peran utama dalam menentukan apa dan bagaimana barang diproduksi. Kelebihan dari sistem ini adalah kemampuan mobilisasi yang cepat dalam situasi darurat. Namun, ada sejumlah kekurangan, teman-teman. Antara lain inefisiensi dalam pengalokasian sumber daya dan sering kali terjadi kekurangan barang di pasar. Sebenarnya awal dari ideologi ini berasal dari sebuah tulisan dari Karl Marx ya, teman-teman, bahwa manusia itu atau rakyat itu harusnya sejajar ya, nggak ada kelas. Walaupun ya memang dia nulis bahwa adanya kelas di antara misalkan kelas menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah, hal ini kayak menyinggung pekerja pabrik saat itu dan membuat sebuah revolusi di mana semua orang itu sama, semua orang itu adil. Pembagian sumber daya alam atau hasil produksi itu berasal dari pemerintah itu sendiri. Tapi hal ini malah dijadikan sesuatu yang buruk, teman-teman. Karena ya pasti setiap kebutuhan orang-orang itu beda. Kalau misalkan dia nggak dikasih hak untuk berbicara, dikasih hak untuk berpendapat, ya gimana?
Oke, sebenarnya ada kelebihannya dan kekurangannya ya teman-teman. Kelebihannya itu ada keseimbangan dan stabilitas. Jadi yang kita omongin itu adalah sistem ekonomi campuran yang menggabungkan elemen pasar dan intervensi pemerintah untuk mencapai keseimbangan dalam perekonomian. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dalam pengaturan harga dan distribusi sumber daya, serta menciptakan stabilitas yang lebih baik di tengah dinamika pasar. Kekurangannya adalah resiko birokrasi, teman-teman. Sistem ini menghadapi tantangan berupa resiko birokrasi yang dapat menyebabkan inefisiensi, intervensi yang berlebihan, dan pemerintah bisa menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan ketidakpastian yang berdampak pada investasi dan keputusan bisnis. Jadi, sebuah sistem, semua sistem bahkan itu pasti punya kelebihan dan juga kekurangan. Tergantung dengan cara pemerintahan dan respon masyarakat, respon rakyat itu gimana. Kalau di sistem ekonomi campuran, kekurangannya itu resiko birokrasi, teman-teman. Kan dengan pemerintahan yang mungkin bisa lebih condong ke arah kapitalis atau lebih condong ke arah komunisme atau ekonomi komando. Tapi kelebihannya adalah keseimbangan dan stabilitas jika diterapkan dengan baik. Terus ada sistem ekonomi syariah. Jadi prinsip dasar dari sistem ekonomi syariah itu mengikuti prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Ada larangan terhadap riba dan spekulasi atau goror yang mendasari cara operasional sistem ini. Ada sistem bagi hasil. Dalam sistem ini, keuntungan dibagi antara pihak yang terlibat berdasarkan kesepakatan menciptakan keadilan dan transparansi dalam transaksi, dan juga berbasis aset. Sistem ekonomi syariah berfokus pada aset real dan investasi yang produktif, mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, tantangannya itu apa, teman-teman? Kita tahu, gak semua negara merupakan mayoritas pemeluk agama Islam. Gak semua masyarakat adalah pemeluk agama Islam. Kita pasti punya agama-agama lainnya atau kepercayaan-kepercayaan lainnya. Nah, walaupun memang sistem ekonomi Islam itu tidak bersangkut paut dengan kayak sensitif terhadap agama Islam dan juga bisa diterapkan bahkan dengan orang yang non Islam kalau misalkan memang mengikuti aturan yang berdasarkan Islam. Bingung gak tuh? Tapi nggak semua orang itu tahu teman-teman. Jadi ya untuk dijadikan sebuah sistem ekonomi yang diterapkan oleh global atau dunia itu susah, teman-teman, karena pemahaman dan pelaksanaan sistem ekonomi syariah itu masih kurang. Lanjut ke sistem ekonomi Pancasila yang mengedepankan kesejahteraan bersama, teman-teman. Sistem ekonomi Pancasila mengacu pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya asas kekeluargaan dan gotong royong dalam pengelolaan ekonomi. Dengan pendekatan ini diharapkan tercipta kesejahteraan bersama bagi masyarakat, meskipun terdapat resiko birokrasi yang dapat menghambat efisiensi dan efektivitas sistem. Oke, kita ke Pancasila tadi dulu ya, kita bahas sedikit. Ini santai aja ya teman-teman. Jadi kenapa sih Indonesia tuh belum maju? Teman-teman masih nanyain. Dengan sistem ekonomi Pancasila yang sudah berdasarkan asas nenek moyang kita. Tapi kenapa Indonesia
itu belum maju. Pertama, adanya korupsi, teman-teman. Kita harus tahu, korupsi itu merusak negara. Dana-dana yang harus, dana APBN yang harusnya dipergunakan untuk pendidikan ataupun fasilitas umum malah dinikmati oleh diri sendiri. Dan juga ada bimbangnya birokrasi sekarang, teman-teman. Misalkan gini, satu presiden itu udah buat sebuah proyek nih, udah buat fondasi, terus ganti presiden lagi. Tapi presidennya malah memiliki visi dan misi yang berbeda dengan presiden sebelumnya. Terus proyek sebelumnya kemana kan, teman-teman? Jadi sebuah apa ya, kayak sia-sia gitu dana APBN yang dikeluarkan. Dan juga adanya ketidakraguan, atau maksudnya ragu ya teman-teman, dalam sistem ekonomi kita itu sendiri. Jadi pemerintah itu karena tekanan asing atau tekanan global itu suka yang namanya berpindah-pindah antara sistem ekonomi. Bisa itu jadi sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi liberal, bisa sistem ekonomi campuran, bisa sistem ekonomi komando. Jadi kita sebagai generasi muda ya teman-teman, harusnya semua kita bisa mengedepankan sistem ekonomi Pancasila ini sistem ekonomi Pancasila kita sebagai sistem ekonomi Pancasila yang global. Karena ya, kalau 5 sila ini ditekankan sebagai asas atau ideologi dari sistem ekonomi Pancasila, kita pasti bisa jadi negara maju, teman-teman, yang nggak kalah saing dengan negara lain. Lanjut, jadi tradisional, kita lihat sistem ekonomi tradisional cukup untuk memenuhi kebutuhan komunitas berlandas pada adat dan gotong royong. Pasar, sistem pasar efisien dalam alokasi sumber daya namun menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Komando, sistem ekonomi komando memungkinkan mobilisasi cepat, tapi seringkali menghasilkan inefisiensi dan kekurangan barang. Sistem campuran merupakan kombinasi antara pasar dan pemerintah, menawarkan keseimbangan dan stabilitas. Sistem ekonomi syariah berfokus pada keadilan dan berbasis aset, itu menghindari riba dan juga menekankan sistem ekonomi yang berbasis agama Islam, aturan agama Islam. Terakhir adalah sistem Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila menekankan pada asas kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan bersama. Dan itulah teman-teman presentasi saya tentang ilmu ekonomi dan sistem ekonomi yang menganalisis tentang kebutuhan, kelangkaan, dan juga sistem ekonomi yang bisa kita lihat sudah diterapkan oleh negara-negara atau bahkan dunia dalam konteks sehari-hari.